warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya mau jelaskan sedikit tentang salah satu gedung atau bangunan bersejarah yang ada di kota Manado. Nah, namanya ini Gedung Minyak Syarat. Nah, jadi gedung bangunan ini terlalu mencolok ya kalau dilewati, tapi sejarahnya lumayan penting buat paham perkembangan pemerintahan di Minahasa pada masa kolonial. Jadi gedung Minyak Syarat dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, pada masa itu pemerintahan Belanda sedang menata ulang sistem pemerintahan lokal di Minahasa. Nah, dan mereka butuh sebuah gedung. Nah, khusus untuk tempat pertemuan Dewan Minahasa atau Minahsarat. Nah, beberapa catatan juga menyebutkan tokoh-tokoh semacam tokoh-tokoh termasuk Dr. Gerung Samuel Jacob Pratulani ikut terlibat dalam upaya penggalangan dana atau inisiasi pembangunan lah fasilitas-fasilitas publik di Manado, termasuk gedung dewan seperti ini. Nah, Minahsarat ini juga dulunya jadi pusat pemerintahan lokal, jadi semacam ruang rapat resmi tempat Belanda dan wakil-wakil lokal mengambil keputusan administratif begitu. Nah, hal-hal terkait sosial, budaya, pajak, sampai urusan adat. Nah, setelah masa kemerdekaan, terutama sekitar tahun 1950-an sampai 1970-an, gedung ini masih sering dipakai untuk kegiatan pemerintahan. Intinya dia tetap. Nah, ini dia peninggalan sangat memprihatinkan sekali bangunan. Di sini ada perjuangan bangsa Indonesia. Apa itu? Nah, jadi teman-teman, kita akan masuk ke lantai 2-nya. Kita akan melihat apa-apa saja di dalamnya. Nah, di sini kayaknya cuma ruangannya kosong, tidak ada peninggalan ataupun poster. Coba kita kesini lagi teman-teman. Sama di sini tidak ada, yang ada itu hanya di lantai 1 teman-teman, baik peninggalan ataupun poster-posternya yang masih ada. Kalau di sini kayaknya cuma ruangan untuk apa saya juga tidak tahu ruangannya. Belum ditetapkan dan baiknya supaya dia terpelihara maka harus difungsikan. Beda kalau misalnya cagar budaya benteng atau yang lain. Tapi kalau yang macam gedung ini supaya dia terpelihara baik difungsikan tanpa harus mengubah banyak. Kalaupun ada yang retak atau ada yang atap bocor itu direnovasi, tapi mengubah struktur utamanya ya itu jangan, karena itulah kemudian jadi penanda-penanda ya, dan nilai bangunan itu orang bisa melihat ya. Dan baiknya memang jadikan museum demokrasi mungkin. Kemudian makna dari bangunan tersebut dan berbagai fungsi yang telah dijelaskan. Mungkin sekian dari saya.